Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat yang diberkahi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam ibadah, dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan menjelaskan dari keutamaan hari-hari tasyrik dan amalan yang diamalkan pada hari tasyrik tersebut. Pada Jumat ini kita berada di tengah hari-hari yang termulia dari bulan Dzulhijjah ini, tepatnya pada hari-hari tasyrik, yang diterangkan keutamaannya oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung. Hari-hari yang terhitung di sini kata Ibnu Abbas itulah hari-hari tasyrik. Itulah hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Maka siapa saja yang ingin bersegera pada dua hari tasyrik ini, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Dan siapa saja yang mengakhirkan sampai pada hari yang ketiganya, maksudnya pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka hal yang tidak ada dosa baginya bagi siapa yang bertakwa. Dijelaskan kepada kita di sini dari rangkaian keutamaan dan amalan di hari-hari tasyrik ini. Allah sebutkan khusus dalam Al-Quranul Karim, di hari-hari tasyrik ini adalah hari untuk berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang dibaca adalah seorang dia bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diterangkan dari amalan para as-salaf di hari-hari tasyrik, dari takbir mereka, dari Ibnu Umar, Abu Hurairah dan selainnya. Mereka bertakbir. Dan di hari-hari tasyrik ini ada dua jenis takbir. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad.
Takbir mutlak itu maksudnya takbir yang dibaca kapan saja, di mana saja. Apakah dia berada di rumahnya, atau di jalan, atau di pasar, atau di masjid, berlaku umum di segala waktu sepanjang dia masih dalam rangkaian hari-hari tasyrik dan berakhir sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian ada takbir yang kedua yang namanya takbir muqayyad, yang terikat dengan waktu dan tempat. Itulah takbir yang dibaca dari subuh hari di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah salat subuh ada takbir muqayyad, kemudian dia berakhir sampai setelah salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Dibaca setiap setelah salam di salat 5 waktu yang ditegakkan di masjid secara berjamaah. Ini takbir muqayyad. Ketika Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala bertanya kepada guru beliau, yaitu Imam Ahmad, apakah takbir tersebut dibaca walaupun dia di salat sunnah? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak. Dia dibaca hanyalah setelah salat 5 waktu yang ditegakkan secara berjamaah di masjid. Kemudian Imam Abu Daud bertanya lagi tentang bagaimana kaifiyat takbir tersebut. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menjawab, dibaca seperti takbir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang masyhur, yang terkenal, yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Boleh dia baca 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dia baca 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jelas dia besarkan Allah Subhanahu wa taala, dia agungkan Allah, disucikan Allah, karena ini dari amalan yang sangat agung yang diamalkan di hari-hari tasyrik ini. Kita lihat sedikit dari makna takbir tersebut. Karena takbir ini dia adalah kalimat yang sudah akrab di telinga kita. Di azan ada ucapan Allahu Akbar. Di salat 5 waktu ada ucapan Allahu Akbar. Demikian pula di salat-salat sunnah yang lainnya. Di hari-hari tasyrik ini semakin ditekankan, semakin dianjurkan seorang itu dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbar kalau diterjemah secara harfiahnya yaitu Allah Maha Besar. Dan Allah Subhanahu wa taala dibesarkan pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan pada nama dan sifatnya. Sebagian ulama menambah pada syariatnya dan pada ketentuan dan takdirnya. Ini dari cakupan seorang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di akhir surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji hanya milik Allah yang tidak menjadikan seorang anak untuknya, dan juga tidak ada yang bersyirikat bersama Allah dalam kekuasaannya, dan juga tidak ada yang melindungi Allah dari kerendahan. Kemudian ditutup ayatnya dengan lafaz wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah dengan
sebesar-besar pembesaran. Perhatikan lafaz ayatnya tadi. Di awal Nabi diperintah oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian diterangkan dari cakupan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yattakhidh waladan. Dialah Allah yang tidak menjadikan anak. Ini dari tauhid asma wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Kemudian walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan dialah Allah yang tidak punya syarikat, sekutu dalam kekuasaan. Ini dalam masalah tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang Maha mencipta, menguasai, menghidupkan, mematikan. Ya. Maka ini dari mana-mana tauhid rububiyah. Dibesarkan Allah Subhanahu wa taala pada nama dan sifatnya, pada rububiyahnya. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Dan Allah itu tidak ada pelindung baginya dari kerendahan. Maksudnya tidak ada dari makhluk ini yang mau melindungi Allah, karena dialah Allah yang Maha melindungi. Ya. Makanya dari penetapan tauhid uluhiyah. Kemudian ditutup ayatnya wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah dengan sebesar-besar pembesaran. Jadi Allah dibesarkan, diagungkan dalam rububiyahnya. Dialah yang Maha mencipta, menguasai, mengatur, yang Maha memiliki, menghidupkan, mematikan. Dibesarkan ketika seorang membaca Allahu Akbar. Tergambar dari makna-makna tersebut. Kemudian pada uluhiyahnya, dialah Allah yang berhak disembah semata, tidak ada syarikat baginya. Itulah dari kandungan makna la ilaha illallah, yang terdapat padanya dua rukun dari kalimat yang agung tersebut. Ada la ilaha, yaitu penolakan segala yang diibadahi selain Allah. Apapun dia, siapapun dia, kapan dia disembah selain Allah, maka ditolak dengan kalimat la ilaha. Kemudian ditetapkan illallah. Ini rukun yang kedua dari kalimat la ilaha illallah. Penetapan ibadah itu hanya milik Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu kata Allah, karena Allah itu yang Maha berhak disembah semata. Adapun yang disembah selainnya itu merupakan kebatilan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Ditutup ayat tersebut dengan dua nama, yaitu nama Al-Ali dan nama Al-Kabir, yang Maha tinggi lagi Maha besar. Penjelasan akan pembesaran pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala juga dibesarkan pada kalimat takbir tersebut. Pada kalimat takbir tersebut, dialah Allah yang Maha memiliki nama-nama dan sifat yang sangat tinggi, yang sangat indah, yang sampai pada puncak kemuliaan, puncak keindahan, puncak keagungan. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang husna itu, yang sampai pada puncak keindahan, puncak kemuliaan, dan puncak keagungan. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Kemudian Allah dibesarkan juga dalam syariat, karena pada
Syariat ini ada hikmah dan pelajaran. Kita hidup di muka bumi ini ada maksud. Kita dicipta oleh Allah bukan dicipta dengan sia-sia saja, tanpa ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, wahai manusia, kalian dicipta sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah? Ini pertanyaan pengingkaran yang tidak butuh jawaban, karena pasti kita akan dikembalikan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita telah amalkan di muka bumi ini. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia ditinggalkan begitu saja? Sudah dicipta, diberikan rezeki, kemudian dia tidak ditanya lagi, tidak ada pertanggungjawaban. Ada hal yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Diutusnya Nabi dan Rasul di tengah manusia. Diutus kepada kita seorang Nabi dan Rasul yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Diturunkan kitab-kitab, ya. Dan kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah hujjah yang sangat jelas. Karena Al-Quran itu adalah hujjah yang akan mendukungmu, atau sebaliknya juga menjadi hujjah yang akan mencelakakanmu pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah dibesarkan pada syariatnya. Pada hari kiamat nanti tidak ada alasan bagi manusia ini. Dia tidak mengenal agama. Sudah diturunkan kitab-kitab Allah, sudah diutus para rasul, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia ini di hadapan Allah pada hari kiamat setelah diutusnya para rasul tersebut. Ya. Seorang ketika dia membaca Allahu Akbar, maka dia besarkan Allah dalam syariatnya. Kemudian yang kelima dari pembesaran kepada Allah, Allah dibesarkan pada takdir dan ketentuannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mencipta segala sesuatu dengan takdirnya. Masing-masing dari kita ada takdirnya, dan tidak ada yang mengetahui takdir tersebut kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki, kemudian umur, kemudian ajalnya, kemudian kehidupannya bagaimana, apakah dia bahagia atau sengsara, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang jangan dia berhujah dengan takdir, karena setiap orang itu akan dimudahkan pada apa yang dia dicipta dengannya. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Ya. Maka kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap dari kalian akan dimudahkan kepada apa yang dia dicipta untuknya. Jadi kalau dia dicipta menjadi penghuni sorga, maka Allah akan mudahkan dia menuju kepada jalan-jalan ke sorga. Tapi sebaliknya, kalau Allah ciptakan dia untuk menjadi penghuni neraka, maka Allah juga akan mudahkan dia untuk mengarah kepada jalan-jalan yang menuju kepada api neraka, waliyadzubillah. Ya. Dan kita punya kehendak, maka pilihlah hal yang paling terbaik dalam kehidupan ini. Liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqomah, kalau dia ingin istiqomah, silakan dia istiqomah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali
Allah Rabbul Alamin telah berkehendak sebelumnya. Ketika seorang dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, harusnya tergambar dari pembesaran kepada Allah, pada rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifatnya, pada syariatnya, dan pada ketentuan dan takdirnya. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dari amalan yang diamalkan di hari-hari tasyrik ini, seorang dia berlapang-lapang dalam makanan dan minuman. Karena di hari-hari tasyrik diharamkan padanya berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrilillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana sha'iman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Barang siapa yang berpuasa pada hari tasyrik, maka hendaknya dia berbuka, karena dia merupakan hari-hari makan dan minum. Diharamkan padanya berpuasa, apakah itu puasa sunnah atau puasa wajib, mengganti puasa Ramadan. Itu dari hal yang tidak diperbolehkan seorang berpuasa di hari-hari tasyrik ini, di tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan diterangkan dari amalan yang lain lagi di hari-hari tasyrik ini, seorang dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmat Allah. Dia masih dihidupkan oleh Allah di musim-musim ketaatan, di bulan yang termulia dari bulan-bulan haram ini, dari bulan Dzulhijjah, ya, yang dengannya Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah untuk kalian nikmat tersebut, dan jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian dari amalan yang diamalkan di hari tasyrik ini juga, seorang dia sambung silaturahimnya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini semakin ditekankan pada hari-hari tasyrik ini. Dan banyak keutamaan-keutamaan pada silaturahim, ya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga ada amalan yang khusus yang diamalkan bagi para jemaah haji di hari-hari tasyrik ini, seperti mereka melempar jamrah, ya, mabit di Mina, dan telah diterangkan tadi, bagi siapa yang ingin bersegera di tanggal 12 Dzulhijjah, boleh dia bersegera. Dan bagi siapa yang ingin tinggal sampai tanggal 13 di Mina, maka hendaknya dia tinggal. Ya, itu merupakan hal yang lebih afdal untuknya. Ini sebagian dari perkara yang dibahas oleh para ulama dari keutamaan dan amalan di hari-hari tasyrik. Dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita dan senantiasa menerima dari amalan yang kita amalkan, karena yang diterima di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Di sela-sela ayat pembahasan seputar haji diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berberkalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tsumma ilam rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة